Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Busra dengan NIM 22053064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Project Based Learning individu dalam mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD. Di sini tugasnya adalah membahas salah satu materi yang ada di RPS lalu dikembangkan. Nah, di sini saya akan mengambil materi mengenai maqasid syariah dengan judul penerapan maqasid syariah dalam perbankan syariah. Mengapa saya mengambil judul atau tema mengenai maqasid syariah adalah karena maqasid syariah bisa dikatakan sebagai tujuan atau prinsip yang mengatur bagaimana jalannya ekonomi Islam di dalam perekonomian, di mana maqasid al-syariah ini dijadikan sebagai 5 tumpuan pokok dalam menjalankan perekonomian. Yang pertama adalah bagaimana maqasid al-syariah mengatur atau memelihara akal seorang manusia, lalu memelihara kejiwaannya dalam menjalankan suatu ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana memelihara agamanya. Yang keempat adalah memelihara hartanya. Lalu yang terakhir bagaimana memelihara keturunannya. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa maqasid al-syariah ini adalah titik tumpu bagaimana seseorang bisa menjalankan semua kegiatannya. Saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu mengenai substansi. Maqasid al-syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kegiatan ekonomi. Maqasid al-syariah merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara menyeluruh dan universal. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas dari aspek akidah dan akhlak. Salah satu bagian dari ekonomi Islam yang dianggap berkembang pesat saat ini, salah satunya adalah perbankan syariah. Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis, prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Selanjutnya, pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqasyad yang berarti tujuan atau sasaran. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda-beda. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah kebaikan. B. Penerapan maqasid syariah secara umum pada perbankan syariah. Penerapan teori yang dikemukakan Al-Syatibi pada perbankan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan agama, yaitu diciptakan dengan penerapan Al-Quran, hadis, serta hukum Islam lain yang menjadi acuan dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk. Yang kedua yaitu perlindungan kejiwaan, yaitu diciptakan dengan penerapan pada masing-masing transaksi di suatu bank syariah. Secara sosiologis dan psikologis, berbagai akad yang diterapkan dari pihak mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu mengenai perlindungan akal, yaitu terhadap penggunaan dan pihak perbankan yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk dari pihak perbankan dan tidak diperbolehkan untuk menutupi barang apapun. Lalu yang keempat
adalah perlindungan harta, yaitu diwujudkan secara pasti pada masing-masing produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan mendapatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan diperbolehkan dalam mengambil profit secara adil. Lalu yang terakhir adalah perlindungan turunan, yaitu diwujudkan dengan menjaga 4 komponen di atas, maka jaminan dana nasabah dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil tabungan tersebut. Selanjutnya, C. Penerapan maqasid syariah secara spesifik pada perbankan syariah. Yang pertama yaitu pada investasi dengan akad mudharabah, dalam hal ini ditinjau berdasarkan dua hal, antara lain apabila seseorang mempunyai nilai lebih terhadap harta dan mempunyai keterampilan dalam mengelola hartanya, maka diharuskan untuk melakukan serta mengelola secara pribadi. Dan apabila usaha sesuai sasaran atau berhasil, maka semua nilai untung yang didapat menjadi haknya. Lalu yang kedua yaitu pada jaminan dalam akad mudharabah dan musyarakah, prinsip pembiayaan mudharabah tanpa jaminan di mana sesuai definisi dari akad mudharabah dan musyarakah sesuai fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000, tetapi guna mudharib tidak melakukan kesalahan, maka LKS mampu mendapat jaminan melalui mudharib ataupun pihak ketiga. Adapun ketetapan hukum disesuaikan pada maqasid sesuai syariat sebagai akad amanah, diantaranya karena nilai untung yang ada dan muncul bersamaan dengan risiko atau al-gunmu bi al-gurmi. Lalu yang ketiga ada transaksi multi akad termasuk al-uqud gairu al-musamah, yaitu akad-akad kontemporer yang tidak ada bahkan tidak dapat dijelaskan pada kitab-kitab turats. Multi akad sendiri dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, memperbesar keuntungan, meminimalisir risiko, dan lainnya. Multi akad sebenarnya boleh saja diterapkan asalkan tidak ada dalil yang melarang, maqasid pun harus jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terzalimi. Agar multi akad menjadi sah, maka harus memenuhi unsur yang sesuai dengan syariat. Lalu yang keempat ada padaran dan pemanfaatan mahrun atau barang gadai. Berdasarkan fatwa DSN mengenai ran, diterangkan bahwasannya pinjaman dilakukan dengan menggadai suatu barang untuk jaminan piutang atau ran yang diizinkan, dan jaminan uang menggunakan suatu barang penting atau berharga seperti emas yang diizinkan sesuai nas Al-Quran, hadis, serta faedah. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran. Menurut mayoritas fuqaha atau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa jual beli emas secara angsuran tidak boleh. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh. Namun dari beberapa perselisihan itu disimpulkan berdasarkan pendapat terkuat bahwa boleh jual beli emas dengan angsuran karena emas adalah barang, bukan harga atau uang. Ini untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan, fatwa DSN juga sangat memperhatikan maksud atau tujuan atau maksud dari keharaman jual beli emas. Jual beli emas secara tidak tunai, tidak melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, itu hukumnya boleh atau mubah atau jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang dengan ketentuan. Yang selanjutnya yaitu penutup. Pembagian penerapan maqasid syariah dalam perbankan syariah ini tidak terlalu berbeda, namun dalam penerapan umum maqasid syariah yang diterapkan sesuai dengan 5 bentuk maqasid dan diaplikasikan di dalam perbankan syariah. 5 bentuk maqasid tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu mulai dari bagaimana pemeliharaan maqasid jiwa, keturunan, harta, agama, dan pikiran.
yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan dua. Yang pertama adalah maqasid syariah yang diterapkan secara khusus atau secara umum di dalam perbankan syariah, yaitu menerapkan 5 prinsip yang telah dia jelaskan di atas tadi, yaitu bagaimana kita melindungi atau memelihara diri sendiri, agama, harta, keturunan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah penerapan maqasid syariah secara spesifik di dalam perbankan syariah, yaitu bagaimana penerapan maqasid syariah di dalam berinvestasi, dalam akad jual beli, dalam melakukan perdagangan atau menjual jual beli produk di dalam perbankan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita bisa menetralisir atau memisahkan konsep antara maqasid syariah yang umum dan spesifik ketika dia diterapkan di dalam perbankan syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dengan penyampaian materi ini orang-orang akan lebih paham bagaimana ekonomi Islam di dalam perekonomian, dan orang-orang juga bisa memahami mengenai maqasid syariah yang berupa bagian dari perekonomian Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.